Dan apa? Dan Allah ini seakan-akan memerintahkan Rasulullah dakwanya dengan ikhlas. Karena apa? Karena kalau ikhlas seperti kita berdakwah tidak ada beban. Kalau misalkan dakwah dengan ikhlas, dakwanya tidak ada beban. Kenapa? Tidak mikiri apa-apa. Mau dakwah biasanya kalau orang sekarang apa? Mikiri amplop oleh piro aku di gono. Kadang orang-orang kudu harus dipanggil ustad. Nah, dipanggil ustad tidak mau. Nah, ini yang ribet kadang orang yang dakwah tidak ikhlas. Nah, ini apa? Kadang kalau orang yang dakwah tidak ikhlas ini, yang kadang minta amplopan ini, nah ini tidak nyampe ke hatinya orang. Kadang apa? Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dikumpulkan di majelis yang dimana majelis menyebut nama Allah dan Nabi-Nya, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana majelis-majelis seperti inilah yang menghidupkan hati-hati kita yang dimana sekarang yang akhir zaman ini jarang orang, banyak majelis yang seperti ini akan tapi jarang orang yang ingin bisa menghadirinya. Karena apa? Karena Allah masih menginginkan kita di dalamnya itu kebaikan. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mar aradallahu bihi khairan ja'alahu wa'idan fi qalbihi." Barang siapa yang Allah menginginkan dia kebaikan, maka diberi peringatan di dalam hatinya. Di dalam peringatan maksudnya peringatan apa? Yaitu peringatan untuk kita tergerak hati kita untuk menuju kebaikan, tergerak hati kita untuk menjauhi kemaksiatan. Dan insyaallah ana lanjutkan dari 3 minggu yang lalu. Ini pengajian sirah Nabi yang bernama Rahiqul Maktum, yaitu yang kemarin kita orang bahas itu adalah bagaimana caranya Nabi, tahap-tahap Nabi menerima wahyu, dan bagaimana Nabi menerima wahyu pertamanya yang waktu itu. Dan sekarang akan dilanjutkan bagaimana Nabi menerima wahyunya. Seperti biasanya, yaitu Fatihah dulu ke sahibul kitab. Al-Fatihah dulu sana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amrul qiyam bid-da'wa ila Allah wa mawaddaha. Perintah Allah untuk berdakwah kepada Rasulullah. Dan apa yang di materi-materi dakwahnya, apa yang persiapan sebelum dakwahnya itu. Talaga Nabi sallallahu alaihi wasallam awamirul adida fi qoulihi ta'ala, ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa la rabbuka fasbir. Awamirul basita sadijah fi dhahir ba'idah madil wal ghayah gawiyal athar wal fi'li fil haqiqah wa nafsul amr. Di sini Rasulullah mendapatkan wahyu, yaitu surat Mudaththir, surat apa? Ya, Al-Mudaththir, yang berbunyi ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'andir, bangkitlah dan berilah peringatan. Wa rabbuka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah bajumu. Fahjur warujza fahjur,
dan tinggalkanlah kemaksiatan dosa, tinggalkanlah kemaksiatan. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah mengharap balasan banyak kepada orang-orang. Walirabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu bersabarlah. Di sini dikatakan oleh Sahibul Kitab, ini seperti perintah Rasulullah. Zahirnya itu amar yang gampang, kelihatannya seperti gampang. Akan tapi apa? Di dalam Quran ini sendiri terdapat arti yang mendalam. Nanti dijelaskan sama Sahibul Kitab. Saking dalamnya itu cuma Sahibul Kitab bisa menjelaskan 5 perkara. Di dalam hadis-hadis, dia dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini terkandung dalam apa? Perintah Nabi yang sangat dalam, yang cuma bisa dipahami oleh Nabi sendiri. Faghayatul qiyamu bil inzari alla yatruka ahadan mimman yukhalifu mardatillah fi alamil wujudi ila yanzura bi awaqibihil wa khima hatta taqa'u rajfatu wa zalazil fi qalbi wa rawah. Dan di sini dijelaskan yang pertama, kata Sahibul Kitab, yaitu apa? Disuruh memerintahkan untuk apa? Orang-orang yang jauh dari ridha Allah untuk diperingati supaya dapat ridhonya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara ditakut-takuti. Dengan cara apa? Ditakuti supaya beriman sama Allah. Cara yang pertama, maksudnya peringatan yang pertama. Perintah yang pertama Allah yang dijelaskan oleh Sahibul Kitab. Dan yang kedua, wa ghayatu takbir rabb alla yatruka li ahdil kibriya fil ardi illa wa taksiri wa syawaqtaha wa taqallubat dhahran lil batni hatta la yabqa fil ardi illa kibriya illahi ta'ala. Dan yang kedua, yaitu apa? Memerintahkan jangan sombong, dan menyerukan janganlah sombong, dan memerintahkannya itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang sombong. Kalau misalkan tidak menurut, yaitu apa? Nanti dibinasahkan sama Allah sampai apa? Sampai yang tersisa hanyalah kibriyaillah, cuma kesombongannya Allah saja. Dan yang ketiga, wa ghayatu tadhiru thiyabu wa hijran rajsi ayyablugha fi tadhir adh-dhahir wal batin wa fi tazkiyat an-nafs min jami'il syawa'ib wal alwath ila aqsa hadd wa kamal yumkin nafsi bi syariyah tahta dhilal rahmatullahi al-warifah wal hifdhi wa qalaihi wa hidayatihi wa nurihi hatta yakunu a'la mithli fil mujtamil bashar tajtadhibu ilaihil qulubis salimah wa tahussu bihaibatin fukhamatihil qulubiz za'ighah hatta tartakis ilaihid dunya bi asriha wa afaqan wa khilafan. Dan yang ketiga, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk sebelum dakwah itu membersihkan bajunya, mensucikan badannya dan bajunya. Dan apa? Disuruh meninggalkan apapun yang perkara yang membuat dosa. Supaya apa? Di sini dijelaskan oleh Sahibul Kitab, supaya kalau dilihat orang tuh dan orang berbicara itu supaya senang, bajunya bersih dan badannya bersih dan harum seperti itu. Dan yang kedua, alasannya kenapa? Supaya menjauhi dari dosa-dosa ini, supaya yang disampaikan itu bisa ke hati. Dan apa? Karena tazkiyatun nufus, untuk apa? Membersihkan diri. Rasulullah memerintahkan Rasulullah diperintahkan untuk apa? Untuk membersihkan dirinya dulu. Jadi di sini kesimpulannya apa? Kalau misalkan ada orang dakwah, harus didakwahi dirinya dulu sendiri, dibersihkan hatinya dulu sendiri, baru mendakwahi orang. Dan apa? Dengan pakaian yang bagus, bukan pakaian yang seadanya. Nanti kalau misalkan pakaian cuma sarung tuh dibilang orang gila dakwah. Jadi di sini sendiri Allah mengajarkan Rasulullah supaya apa? Dakwah itu dengan pakaian yang bagus, dengan pakaian sebagus-bagusnya pakaian, dan bukan pakaian saja, badannya juga harus harum, harus suci. Dan yang keempat, ghayatu adam istikthar bin minnah ala ya'du alatuhu wajuduhu fakhimatul azimah
bal la yazalu yajtahid fi amali ba'd al-amal wa yabdulu katsiran min juhdi wa tasdil wal fana thumma yansa kullu dhalika bal yafna fi syu'uri billah bauth la yahussu wa la yashuru bima badal wa qadam. Dan yang keempat, Allah memerintahkan kepada Rasulullah jangan banyak berharap kepada manusia. Balasannya jangan berharap manusia. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan berharap kepada manusia akan terjadi tidak keikhlasan dan akan lelah, akan berdakwanya itu seakan tidak ada manfaatnya. Dan apa? Dan Allah ini seakan-akan memerintahkan Rasulullah dakwanya dengan ikhlas. Karena apa? Karena kalau ikhlas seperti kita berdakwah tidak ada beban. Kalau misalkan dakwah dengan ikhlas, dakwanya tidak ada beban. Kenapa? Tidak mikiri apa-apa. Mau dakwah biasanya kalau orang sekarang apa? Mikiri amplop oleh biro aku di gono. Kadang orang-orang kudu harus dipanggil ustad. Nah, dipanggil ustad tidak mau. Nah, ini yang ribet kadang orang yang dakwah tidak ikhlas. Nah, ini apa? Kadang kalau orang yang dakwah tidak ikhlas ini, yang kadang minta amplopan ini, nah ini tidak nyampe tidak ke hatinya orang. Kadang apa? Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Di sini Rasulullah diajarkan, baru pertama dakwah. Nah, Allah menyerukan dakwah sekaligus apa? Mengasih tahu gimana caranya, tata caranya berdakwah itu seperti apa. Dan yang kelima, wa fil ayatil akhirah isyaratun ila ma sayulqahu min adal mu'anidin min al-mukhalafatil wa istihza'il wa sakhriyah ila al-jaddi wal istihad fi qatlihi wa qatl ashabihi wa ibadati kulli min al-iltifat wa hawlihi minal mu'minin ya'murullah ta'ala ayyasbira ala kulli min dhalika biquwati wa jaladihi wa la linalil haddan min hududi nafsihi bal li mujarradi mardati rabbih. Dan yang kelima, yang paling dianti sama orang-orang yang berdakwah, yaitu apa? Takut kena cemooh, takut kena jelean, takut kena dicaci maki. Yaitu apa? Yang kelima ini apa? Allah memberi isyarat kepada Rasulullah, kalau engkau berdakwah pasti ada orang yang namanya orang itu mencemoohmu, menjelek-jelekkanmu, mengganggumu, bahkan akan membunuhmu. Di sini Allah memberi isyarat kepada Rasulullah seperti itu. Dan apa? Allah menyuruh Rasulullah apa? Untuk bersabar dalam dakwah ini. Dan dalam dakwah ini Rasulullah disuruh apa? Disuruh mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Ma absatu hadhil awamir fi surati dhahirah wa ma arwa'aha fi iqa'atiha hadiatul khilabah walakin ma akbaraha wa afkhamaha wa ashaddaha fil amal wa ma 'azamaha isaratan li asifati huwa ja'a tahthiru jawanil alimil kullihi wa tatrukuha yatahalamu ba'daha fi ba'd. Kata yang saya beli kitab apa? Allah Maha Besar. Seperti kelihatannya di zahirnya ini saja, perintah ini seperti gampang. Akan tapi apa? Di dalam kalimat itu sendiri apa? Terdapat perintah yang dalam, yang maksudnya yang tidak bisa dipahami oleh manusia, saking dalamnya itu perintah itu, katanya Sahibul Kitab. Wal ayatu nafsaha tashtamilu ala mawadid da'wati wa tabligh wal indar nafsahu yaqtadi anna hunaka a'malan laha akibatul sawa'i yalqahu ashabiha wa nadran lima ya'rifu kullu ahadin anna ad-dunya la yujaza fiha bi kulli ma ya'malun nas bal rubbama la yumkinu mujazatu bi jamil a'mal fa indaru yaqtadi yawman li mujazati ghairi ayyamid dunya wa huwa alladhi yusamma bi yawmil qiyamati wa yawmil jazai wal ladina hadayatamizu hayatil ukhra ghaira hayati allati na'ishaha fid dunya. Dan di sini Sahibul Kitab menjelaskan ayat ini tapi dengan perincian yang lain. Katanya Sahibul Kitab apa? Ayat ini sendiri berisi dakwah dan cara dakwah dan menyampaikannya.
Dan di dalam ayat ini sendiri bagaimana caranya, yaitu bersosial, dan caranya untuk apa yang di dunia ini untuk beramal dengan manusia, yaitu apa? Bersosial dengan manusia. Yakni berdakwah dengan manusia seperti gimana caranya. Dan dijelaskan juga di sini gimana, yaitu dijelaskan tentang hari pembalasan, yaitu yaumul qiyamah. Dan itu apa? Dan dijelaskan tentang ayat di sini tentang agamanya. Dan dijelaskan di sini apa? Hidup setelah matinya, hidup setelah hidupnya yang maksudnya akhirat. Hidup setelah mati, yaitu di akhirat itu. Wasail ayati tadlubu min ibadi tauhidi sharih wa tafwidul umuri kulliha ila Allah taala wa tarku madatin nafsi wa madatil ibadillah ila madatillah taala. Dan semua ayat ini katanya, di ayat yang 7 ini, dari 1 sampai 7 surat Al-Mudaththir ini, yaitu apa? Menuntut kepada hambanya untuk bertauhid, yaitu apa? Untuk mengesahkan Allah taala. Wa tafidu umrukullah ila Allah taala, dan meninggalkan perkara-perkaranya, yaitu urusan-urusannya kepada Allah taala. Dan apa? Meninggalkan ridho dirinya dan ridho kepada hamba kepada ridho Allah taala. Maksudnya apa? Memasrahkan ridho. Enggak, itu yang pertama ya. Enggak. Dan yang meninggalkan ridhonya dirinya sendiri, dan ridhonya orang kepada dia. Akan tapi apa? Dia disuruh mengharapkan ridhonya Allah saja. Wa idzin taltakhis hadil mawaddah fi at-tauhid wa al-iman bi yaumil akhirah. Al-qiyamu bi tazkiyatin nufus, bi tazkiyatin nafs, bi an tatahana anil munkarat wal fawahishat allati tafdi ila su'il aqibah, bi an taqum bi iktisabil fadail wal kamalatil wal amal al khair wa tafidu umuri kulliha ila Allah taala, wa kullu dhalika ba'da al iman bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tahta qiyadatihin nabilati wa tawjihati rasyidah. Dan di sini disimpulkan sama Sahibul Kitab, yaitu apa? Isi dari ayat itu Al-Mudaththir itu, pertama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah taala, wal iman bi yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhir, percaya pada hari kiamat. Dan apa? Meninggalkan kejelekan di dalam diri kita dan mengerjakan yang fadail, keutamaan dan mengerjakan keutamaan dan pekerjaan pada kerjaan yang baik. Dan yaitu yang keempat, menyerahkan urusan-urusannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, dan setelah semuanya itu kita harus percaya kepada wahyu yang diturun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم إنما الآيات تضمنت نداء العلوي في صوت الكبير المتعال بانتداب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الجليل وانتزاعه من النوم وتدثر والدفع إلى جهات الوقفة والمشقة. يا أيها المدثر قم فأنذر، كأنه قيل إن الذين يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، وأما أنت الذي تحتمل هذا الأبعيل الكبير فما لك والنوم وما لك الراحة وما لك والفراش والدفع والأشي هدي ومتاع المريح. قم لأمر العظيم الذي ينتظرك والأبو الثقيل مهيأ لك. قم للجهد والنسب والكد والتعب. قم فقد مضي وقت النوم والراحة وما عاد منذ يوم إلا السهر المتواصل والجهاد الطويل الشاق. قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد. Dan ini yang ayat yang kedua, yang pertama dan yang kedua, seperti apa? Seperti Allah memanggil kepada Rasulullah dengan
dengan suara yang tinggi. Dan saking tingginya itu Rasulullah sampai kaget waktu itu. Dan sampai apa? Sampai nanti diceritakan itu di sini. Dan seperti Allah itu mengatakan apa? Innalladzina, sesungguhnya orang yang hidup ini, katanya, di dirinya itu adalah hidup yang tenang, katanya. Akan tapi aku memilihmu, katanya Allah. Aku memilihmu untuk membawa beban ini. Dan janganlah engkau bertidur-tiduran, katanya Allah. Dan janganlah engkau beristirahat, kata Allah. Dan janganlah engkau duduk-dudukan, berleha-leha di kasurmu, katanya Allah. Wal aisyul hadi. Dan engkau ini engkau hidup ini aku beri hidayah, kata Allah. Qum li amril azim alladhi antum. Kata Allah, berdirilah, bangkitlah untuk urusan-urusan yang agung menunggumu, kata Allah. Dan beban yang berat yang akan ditimpakan kepadamu. Berdirilah, berjihadlah, kata Allah, dan berjuanglah. Qum faqad mudhiya waqtun naum waraha. Berdirilah, tidak ada waktu tidur dan beristirahat untukmu. Dan dari hari ini, mulai hari ini, kata Allah, malammu akan lebih panjang dari biasanya. Dan perjuanganmu akan panjang dan lebih berat. Bangkitlah, kata Allah, untuk perkara-perkara yang agung ini, dan bersiaplah, kata Allah. Inna ala kalimatul azimah rahibah tanza'uhu sallallahu alaihi wasallam min daf'il firashi fil baitil hadi wal hidni ad-dafi litadfi bihi fil khadmi baina za'za'i wal anwa wa baina syaddi wal jadbi fi dhamarin nas wa fil waqil hayati sawa. Di sini dikisahkan setelah Rasulullah mendengar ayat itu, turunnya wahyu al-mudaththir itu, Rasulullah langsung lempar selimutnya dan bangkit dari bangun tidurnya itu. Saking kagetnya itu langsung, dan saking kagetnya beliau melempar selimutnya, dan beliau setelah itu turun dari kasurnya dan berdiri, seakan-akan beliau sudah siap untuk menyampaikan apa yang diwahyukan ini. Bersemangat untuk menyampaikan wahyu ini. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhalla qa'iman ba'daha aktsar min 20 aman lam yastarih wa lam yaskun wa lam ya'ish li nafsi wa la li ahli. Qama wa dhalla qa'iman ala da'watillah yahmilu ala aqitil abd as-sagil al-bahid wa la yan'uhu bihi abul amana al-kubra fi hadhil ard abul bashariyah kulliha abul aqidatil kulliha wa bil kafatil wal jihad fi maidani syata asya fi ma'rakatid da'ibah mustamirra akthar min 20 aman la yalhihi sya'nu an sya'ni fi khilali hadhil amad mundu an sami'an nidal alawi jalil talqa min taklifir rahib jazallahu anna wa an bashariyati kulliha khairul jaza. Dan setelah itu apa? Rasulullah bangkit dari hari itu. Setelah hari itu, dari hari itu ini 20 tahun Rasulullah tidak beristirahat dan tidak diam. Dari hari itu dan 20 tahun ke depan Rasulullah tidak istirahat dalam dakwahnya dan tidak diam saja di tempat itu. Dan beliau ini hidup bukan buat dirinya dan bukan buat keluarganya, akan tapi apa? Buat umat ini. Dan beliau ini selama 20 tahun dakwah lillahi ta'ala. Dan yang Rasulullah bawa ini adalah apa? Beban yang berat. Dan Rasulullah tidak mengeluh atas itu. Dan Rasulullah membawa beban amanah yang besar di dalam dunia ini, kata. Dan Rasulullah bebannya manusia
Bebannya manusia semuanya Rasulullah tanggung. Dan beban akidahnya Rasulullah. Dan beban apa? Beban berjuangnya atas Islam ini Rasulullah yang tanggung. Di segala medan, maksudnya segala medan, segala negara, semua, semua alam. Dan Rasulullah hidup di dalam peperangan ini lebih dari 20 tahun. Karena dakwahnya Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah istirahat semenjak Rasulullah mendengar ayat yang tadi ini. Dan saking beratnya Rasulullah SAW. Dan Sahibul Kitab mengatakan apa? Jazallah, semoga Allah membalasnya. Wa an basyariyati kulliha, dan doa dari manusia-manusia semuanya, khairul jaza, sebaik-baiknya balasan. Laisatul awraq al-atiyah suratul mustaghira bil basitan min hadal jihad tawla syak alladhi qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalal hadal amad. Dan tidak semua, maksudnya tidak semua ini yang baru yang datang ini digambarkan, tidak bisa digambarkan semua oleh Sahibul Kitab bagaimana perjuangan Rasulullah waktu berdakwah itu. Dan itu adalah jihad, perjuangan yang panjang. Dan yang bukan panjang saja, sudah panjang berat Rasulullah SAW. InsyaAllah ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Dan mudah-mudahan kita lebih dikenalkan dan Rasulullah, dan Rasulullah kenal kepada kita. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, saya akan sedikit ya tentang bagaimana kita diturunkannya ayat yang kedua yang di sini kita bisa mengucapkan kemudian bagaimana Allah SWT selain Allah SWT itu menginginkan untuk Rasulullah SAW yang besar ya. Karena memang ya ketika diriwayatkan ya, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama yaitu Iqra itu di mana, di Gua Hira, itu pulang itu langsung seperti orang demam ya, demam, dan berkata kepada istrinya suruh nyelimuti dia, karena saking demam sampai berhari-hari ya. Nah, kemudian turunlah ayat kedua, ya ayyuhal muddatsir, yaitu orang yang berselimut tadi. Di sini kita lihat ya bagaimana sayangnya Allah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam Al-Quran ya, di mana para Nabi SAW mesti dipanggil ya Gulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, dipanggil namanya. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa bin Maryam. Semua dipanggil nama-namanya. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah ada dalam ayat Quran ya Muhammad, tak ada. Kalau menceritakan Rasulullah sebagai objek ketiga yang diceritakan wa ma Muhammadun illa rasul, itu memang ada Muhammadur Rasulullah, itu tidak memanggil Rasul langsung, tapi memanggil Rasulullah SAW dengan sebutan-sebutan yang seperti orang yang apa ya, dengan julukan-julukan kemesraan, seperti orang yang sangat berkasih sayang ya. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Itu betul-betul menunjukkan bagaimana kasih sayangnya Allah kepada Rasulullah SAW yang lebih daripada kepada apa namanya, nabi-nabi yang lain. Karena dalam Al-Quran sudah disebutkan ya, wa nufaddilu ba'dhum ba'dha, antara ada yang diutamakan nabi daripada nabi yang lain. Sudah disebutkan dalam Al-Quran ya. Dan di situ juga disebutkan bagaimana di dalam kitab ini bagaimana tegarnya Rasulullah SAW berdakwah selama 20 tahun, yang kalau kita tahu dari beberapa kisah-kisahnya sampai disiksa demikian, sampai keluarganya itu diboikot ya, sampai diceritakan bagaimana Rasulullah sekeluarga itu makan hanya dengan daun-daun yang ada di tumbuhan, dan tidak boleh ada yang bersosialisasi dengan beliau sekeluarga.
ketika setelah menerima dakwah secara terang-terangan. Karena setelah itu ada lagi ayat yang mengatakan yang suruh dakwah terang-terangan itu yang suruh pertama itu dakwah yang secara sembunyi-sembunyi, kemudian suruh dakwah terang-terangan. Itu sudah mulai siksaan-siksaan kepada Nabi dan keluarganya. Ya, mudah-mudahan ya itu ya demikian perjuangan Nabi SAW ya. Sampai Imamul Haddad sendiri dalam khatibnya ada doa, jazallahu Sayyidina Muhammad anna khairan, jazallahu anna Muhammadan, jazallahu Sayyidina Muhammad anna ma huwa ahlu. Atau yang lengkapnya, jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairan, jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Kemudian setelah 3 kali ditambahi oleh para ulama yang salihin, jazallahu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdhala ma jaza nabiyyan an ummati. Ya, semoga Allah SWT membalas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik balasan ya daripada umat kepada nabi-nabi yang lain ya. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan makin mengenal Rasulullah SAW, dan juga kita mudah-mudahan senantiasa merindukan Rasulullah SAW sebagaimana beliau merindukan kita, sehingga insyaallah syafaatnya gampang kita mendapatkannya insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih lana wa qurbatin lana fi dinina ma ahli al-qudri unta wa dzakar rabbi wafiqna wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama wa zikr kullu halalan daima wa akhil 'an bi'ula man khadha bil khair wa kullu syarr rabbana waslih lana kullu syu'un wa ajirna bi ridhamikal 'uyun wa qdi anna rabbana kullu duyun wa la ta'tiyana rasul manun واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء للعلى الكرام الشرفاء ولصاحب وصحب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف ورضى عصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تصف صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي. Oh iya, yang ayat yang Anda bilang itu fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin, itu disuruh dakwah terang-terangan ya. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Diriwayatkan ya, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama yaitu Iqra, itu di mana, di Gua Hira, itu pulang itu langsung seperti orang demam ya. Demam, dan berkata kepada istrinya suruh nyelimuti dia, karena saking demam sampai berhari-hari ya. Nah, kemudian turunlah ayat kedua, ya ayyuhal muddatsir, yaitu orang yang berselimut tadi. Di sini kita lihat ya bagaimana sayangnya Allah kepada Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW dalam Al-Quran ya, di mana para Nabi SAW mesti dipanggil ya Gulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam dipanggil namanya, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa bin Maryam, semua dipanggil nama-namanya. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah ada dalam ayat Quran ya Muhammad, tak ada. Kalau menceritakan Rasulullah sebagai objek ketiga yang diceritakan wa ma Muhammadun illa rasul, itu memang ada Muhammadur Rasulullah, itu tidak memanggil Rasul langsung, tapi memanggil Rasulullah SAW dengan
sebutan-sebutan yang seperti orang yang apa ya, dengan julukan-julukan kemesraan, seperti orang yang sangat berkasih sayang, ya. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Itu betul-betul menunjukkan bagaimana kasih sayangnya Allah kepada Rasulullah SAW yang lebih daripada kepada apa namanya, nabi-nabi yang lain. Karena dalam Al-Quran sudah disebutkan, ya, wa nufaddilu ba'dhum ba'dha, antara ada yang diutamakan nabi daripada nabi yang lain. Sudah disebutkan dalam Al-Quran, ya. Dan di situ juga disebutkan bagaimana di dalam kitab ini bagaimana tegarnya Rasulullah SAW berdakwah selama 20 tahun, yang kalau kita tahu dari beberapa kisah-kisahnya sampai disiksa demikian, sampai keluarganya itu diboikot, ya. Sampai diceritakan bagaimana Rasulullah sekeluarga itu makan hanya dengan daun-daun yang ada di tumbuh, karena tidak boleh ada yang bersosialisasi dengan beliau sekeluarga ketika setelah menerima dakwah secara terang-terangan. Karena setelah itu ada lagi ayat yang mengatakan yang suruh dakwah terang-terangan itu yang suruh pertama itu dakwah yang secara sembunyi-sembunyi, kemudian suruh dakwah terang-terangan. Itu sudah mulai siksaan-siksaan kepada Nabi dan keluarganya. Ya, mudah-mudahan ya itu, ya, demikian perjuangan Nabi SAW, ya. Sampai Imamul Haddad sendiri dalam khatibnya ada doa, jazallahu Sayyidina Muhammad anna khairan, jazallahu anna Muhammadan, jazallahu Sayyidina Muhammad anna ma huwa ahlu. Atau yang lengkapnya, jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairan, jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Kemudian setelah 3 kali ditambahi jazallahu oleh para ulama yang salihin, jazallahu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdhala ma jaza nabiyan an ummati. Ya, semoga Allah SWT membalas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik balasan, ya, daripada umat kepada nabi-nabi yang lain, ya. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan makin mengenal Rasulullah SAW, dan juga kita mudah-mudahan senantiasa merindukan Rasulullah SAW sebagaimana beliau merindukan kita, sehingga insyaallah syafaatnya gampang kita mendapatkannya insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih lana wa qurrabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri unta wa dzakar, rabbi wafiqna wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama wa zikr kullu halalan daima wa akhil 'albi ulama Allah bil khair wa kullu syarr. Rabbana waslih lana kull syu'un wa ajirna bi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kull duyun wa la ta'tiyana rasul manun واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء للعلى الكرام الشرفاء ولصاحب وصحاب الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف ورضى عصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة صحبه والحمد لله بالبدء والتنهي. Oh iya, yang ayat yang Anda bilang itu fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin, itu disuruh dakwah terang-terangan, ya. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman